Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, salib putramu adalah keselamatan. Salib putramu tanda kehinaan, tanda kerendahan, tapi juga tanda kemuliaan, peninggian. Salib yang merupakan yang menghancurkan manusia, tapi salib pula yang menyelamatkan manusia. Bantu kami ya Bapa untuk mengerti, memahami, dan menyelami, menghayati salib Yesus dan salib kami sendiri. Berkat Tuhan atas diri kami semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, hari ini merupakan secara sejarah historis bahwa Santa Helena menemukan salib Yesus. Dan untuk membuktikan bahwa salib ini benar-benar salib Yesus, maka diuji. Ya, ada beberapa salib. Dan ketika ternyata salib Yesus ini menyembuhkan orang dari sakit, dari mati. Dan itulah kemudian menjadi salib Yesus. Di mana sekarang salib itu kita tidak tahu persis. Karena sejarah begitu panjang, begitu lama. Tetapi yang penting adalah salib Yesus yang Yesus tanggung. Yang merupakan silih atas dosa manusia. Di mana manusia jatuh dalam dosa, dalam ketidaktaatan dalam perjanjian lama, dalam Adam dan Hawa, yang karena kesombongannya, karena keangkuhannya ingin menjadi seperti Allah, dan harus ditebus dengan ketaatan total kepada kehendak Bapa. Total, saya katakan, tidak main-main, tidak sembarangan. Dia sendiri yang harus menanggung. Ketika Adam dan Hawa harus menanggung kesombongan itu, Yesus sendiri harus menanggung kerendahan hati, penghinaan, pengejekan, secara brutal, disalib di tempat yang tidak layak dan merupakan penghinaan. Ya. Dan dalam perjanjian lama ketika Musa memerintahkan bangsa Israel yang telah mengeluh, komplain kepada Tuhan karena mereka tidak dapat makan apa-apa, lalu mereka dihukum dengan dipagut ular. Ya, lalu banyak yang mati dan mereka mohon ampun kepada Tuhan lewat Musa, dan Tuhan mengatakan buatlah salib. Ya. Jadi ular tembaga itu dibuat salib. Dan ketika mereka memandang salib itu, mereka sembuh. Mereka memandang ular tembaga itu, mereka sembuh. Dan kita bisa tahu secara medis bahwa ular itu binatang yang mengerikan, menakutkan. Tetapi ular juga, serum ular itu menyelamatkan. Ya. Serum ular ya, menyembuhkan. Maka simbol dari apotik adalah ular yang dalam salib itu menyembuhkan. Nah, saudaraku terkasih, itulah kenyataan objektif bahwa Tuhan menyelamatkan kita dengan salib, dengan darah, dengan korban, dengan cara yang direndahkan. Dia direndahkan maka ditinggikan. Ya. Kita harus merendahkan diri supaya nanti pada waktunya kita ditinggikan dengan cara apapun juga. Nah, para saudara, apa yang mau saya sampaikan? Kita semua akan menghadapi salib. Akan menghadapi mungkin juga penghinaan, perendahan, ketidakberdayaan, kerapuhan. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan, mencapai Allah. Dan itu yang harus kita sadari sungguh-sungguh sebagai manusia. Jadi salib dalam hidup kita itu yang terjadi entah karena kita sakit kanker, entah karena sakit apapun, karena problem hidup kita, itu adalah silih atas dosa-dosa kita juga. Dosa-dosa yang kita lakukan karena kelemahan dan keterbatasan kita. Juga karena dosa silih atas dosa leluhur kita. Entah bapak, ibu kita, semua leluhur kita. Itu juga bagian kita. Karena kita adalah produk dari masa lalu. Bagian dariku ada yang berasal dari orang tuaku dan bapak dan ibuku dari pihak bapak. Dan itu juga. Jadi seringkali bahwa salib hidup kita itu bagian dari proses bahwa kita harus menanggung silih atas segala dosa kita. Yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Apapun juga. Nah, karena itulah maka bagaimana kita menanggung salib ini dengan gembira, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, penuh keikhlasan.
Ya, mungkin kita tidak perlu mengeluh, mungkin meskipun harus tetap mengeluh juga seperti Ayub. Kita juga punya kemanusiaan kita begitu rapuh. Jadi dengan kata lain kita diajak untuk menerima realitas dengan ikhlas. Ya, kehidupan kita yang sekarang ini dengan penuh salib, dengan penuh kesulitan, kita ikhlas, kita terima saja. Ya, dan ketika kita ikhlas dan menerima itulah maka kita belajar dari salib hidupku supaya nanti aku dapat mendapatkan kebangkitan, kemuliaan, mengerti, memahami bahwa salib ini merupakan suatu tanda bahwa saya harus menanggungnya, saya harus menerimanya, saya harus memikulnya bersama Yesus. Nah, karena itulah maka di sini kita lihat bahwa Yesus memikul salibku juga. Ya. Dan salib Yesus yang Tuhan berikan kepada kita tidak melampaui penderitaan dan kekuatan kita. Dan semakin tinggi penderitaan itu, tentu saja Tuhan mau mengangkat lebih tinggi kesadaran, consciousness, higher awareness, kesadaran akan realitas itu, dan kita paham, dan itu dipahami oleh Yesus. Maka dia dengan rela dan ikhlas, bahkan pada waktu disalib pun dia masih mau mengampuni, memaafkan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Tuhan bantu kita supaya kita memahami dengan baik arti salib bagi hidup kita. Karena dengan salib itu kita diselamatkan. Salib Yesus menyelamatkan kita dan menyelamatkan Anda dan saya. Dan itu harus kita tanggung bersama. Tanggung sendiri. Dan tanggung sendiri dalam arti saya, Anda secara pribadi harus mengalami salib supaya kita ditinggikan. Maukah kita? Bersediakah? Relakah? Ikhlaskah? Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra dan Roh Kudus.